Selamat siang siswa-siswi kelas 11 AKL. Kita kembali lagi ke pembelajaran administrasi pajak ya. Kayaknya siswa-siswi ini ketemu Miss Eres sangat banyak ya. Begitu banyak kalian bertemu Miss Eres karena mata pelajaran akuntansi di kelas 11 semakin lama semakin banyak ya. Begitu juga kalian di kelas 11 sudah mempelajari yang namanya administrasi pajak ya. Kalau bisa kita sama-sama belajar ya nak ya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang definisi pajak ya. Sejak pajak diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Apa sih pajak itu? Jadi pajak itu banyak yang mendefinisikan, yaitu terutama para ahli. Namun dari begitu banyaknya para ahli, yang Miss Eros pilih itu adalah Profesor Dr. Rosmat Swemitro, sarjana hukum ya, yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ya, atau dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Jadi pajak itu biasanya ditentukan sesuai dengan undang-undang, ada undang-undangnya ya. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, pungutan-pungutan yang ada di negara kita selain pajak itu ada lagi, yaitu ada bea materai, ada bea masuk dan bea keluar, ada cukai, ada retribusi. Oke, untuk bea materai itu adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ya, tahu ya, menggunakan benda materai itu juga kena bea materai ya. Oke, yang selanjutnya adalah bea masuk dan bea keluar, yaitu pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku ya. Bea masuk itu apa sih? Bea masuk adalah pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang ya. Bea keluar itu adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan ya dari daerah pabean ya. Jadi tahu ya perbedaannya. Kalau bea masuk itu pungutannya dimasukkan ke dalam daerah pabean ya, ke dalam daerah dimasukkan ya. Tapi kalau bea keluar, pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah cukai, yaitu pungutan yang dikenal atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai ya. Nanti kita bisa pelajari ke depannya. Yang keempat adalah retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas pemerintah yang diberikan pemerintah secara langsung ya. Yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar ya. Retribusi itu seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah fungsi pajak. Jadi pajak itu memiliki fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi anggaran ya, atau budgetair ya. Oke, fungsi anggaran itu adalah sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Jadi fungsi anggaran itu adalah sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan. Ngerti kan masuk PSR kalau fungsi anggaran? Jadi pajak itu sebagai sumber keuangan negara untuk membayar pembiayaan pengeluaran pemerintah ya, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana ya. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Nah, contohnya fungsi mengatur itu seperti proteksi terhadap barang produksi dalam negeri dengan dikenakan PPN impor ya, untuk belanja impor barang ya. Jadi dikenakan ya. Terus tentang pajak untuk barang mewah yang dikenakan PPN BM atau pajak pertambahan nilai barang mewah ya. Yang selanjutnya adalah fungsi pemerataan pendapatan.
Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Oke, kalau fungsi pemerataan itu seperti kayak kita membayar pajak, tapi pemerintah mengembalikannya lagi dengan fasilitas publik. Misalnya kayak kartu, kalau kita membayar pajak gitu kan. Jadi kayak pemerintah memberikan fasilitas publik seperti kartu Indonesia Pintar dan yang lainnya, kartu Indonesia Sehat ya. Itu ya. Selanjutnya adalah fungsi legalitas pemerintah ya. Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan ya. Kalau ini harus pakai kesepakatan. Fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan ya. Seperti contohnya pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat. Jadi seperti itu, kayak fungsi stabilitas yaitu mengatur keuangan di masyarakat ya. Oke, selanjutnya adalah kedudukan hukum dan peraturan pajak ya. Kedudukan hukum ini ada hukum pajak formal, yaitu mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah hukum pajak material, mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak ya. Jadi kalau misalnya hukum pajak material seperti kayak siapa yang dikenakan pajak ya. Oke, selanjutnya yaitu hierarki peraturan pajak ya. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya. Jadi pajak yang kita bayarkan selama ini itu diatur dengan undang-undang ya. Oke, ini adalah undang-undangnya ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi undang-undangnya sekarang sudah diperbaharui. Ini ada undang-undang yang mengatur tentang pajak, ada bea cukai, ada bea materai ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pungutan pajak. Yaitu ada pajak pusat, ada pajak daerah ya. Oke, untuk pajak pusat itu sebentar ya. Oke, untuk pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ya, yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara ya. Jadi itu pajak pusat. Nah, kalau untuk pajak daerah yaitu pajak yang wajib dibayarkan oleh penduduk di suatu daerah ya. Lalu untuk pajak langsung itu adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak. Siapa wajib pajak itu? Ya, itu adalah kita. Kita yang memikul pajaknya. Pajak ini biasanya seperti pajak penghasilan atau PPH. Biasanya kalau kalian nanti sudah bekerja di perusahaan, nanti akan ada PPH atau pajak penghasilan, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kalian bisa tanya ke orang tua, "Mah, ada nggak mama bayar PBB atau pajak bumi bangunan?" Nah, itu merupakan jenis pajak langsung ya. Jadi pajak yang dibebankan kepada si wajib pajaknya ya. Selanjutnya adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak pemungutannya tidak didaftar secara berdasarkan nomor KOHIR. Tetapi jika ada peristiwa pembuatan tertentu, pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajak kepada orang lain. Jadi beban pajaknya itu bisa dilimpahkan kepada orang lain. Seperti itu kalau misalnya pajak tidak langsung seperti PPN, terus pajak atas penjualan barang mewah itu bisa dilibatkan ke orang lain ya. Yang selanjutnya yaitu adalah berdasarkan sifat pemungutan pajak, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak ya. Jadi pajak subjektif itu berdasarkan kondisi atau keadaan dari si wajib pajak. Terus kalau misalnya pajak objektif itu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek ya. Kalau misalnya subjek lebih ke orang, lebih ke kita. Kita ini adalah wajib pajak. Tapi kalau objek itu lebih ke benda ya.
Oke, jadi seperti itu. Misalnya kalau misalnya objek itu seperti barang mewah atau PPN ya. Tapi kalau subjektif itu seperti PPH. Nah, PPH itu biasanya ada di perusahaan. Biasanya kalau misalnya kita menerima gaji langsung dipotong untuk PPH-nya ya. Nah, oke, itu aja dari Miss Eres tentang administrasi pajak. Miss Eres berharap anak-anakku bisa mengerti dan bisa memahami setiap pembelajaran yang Miss Eres berikan ya. Apapun itu kalian harus pelajari ya, supaya kalian bisa menjadi anak yang bisa diandalkan dan menjadi anak yang terbaik ya. Oke, itu aja dari Miss Eres. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan lupa menggunakan masker. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer kemanapun kamu berada ya. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih. Bye bye. See you.